البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Naam, yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-222 dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hukum bagaimana kaum mukminin menyikapi istrinya ketika lagi datang bulan atau dikenal dengan haid. Apakah diperbolehkan untuk berhubungan badan ataukah tidak? Kemudian sampai kapan dan bagaimana dalam artian menyikapinya? Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya para wanita yang merupakan itu adalah jibilah dalam artian tabiat para wanita yang Allah Ta'ala tetapkan untuk banat Adam, yaitu anak wanita Nabi Adam alaihissalam hingga nanti, hingga hari kiamat. Kemudian untuk masa-masanya sudah kami jelaskan juga penukilan daripada penjelasan para ulama. Masyhurnya dan seringnya ma'rufnya 7 hari. Namun terkadang ada yang lebih, ada yang kurang dan yang semisalnya. Kemudian ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, semasa-masa atau ketika istri-istri tersebut atau wanita tersebut datang haid, maka dilarang bagi suami untuk berhubungan badan dengannya hingga 6 suci. Dalam artian hingga 6 suci dari haid tersebut. Sekarang kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, itu ayat yang ke-223 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin." Penjelasan ayat yang ke-223 ini mengenai setelah suci bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh para suami. Tentunya diperbolehkan untuk mendatangi istri-istri mereka, dalam artian diperbolehkan untuk menjimai istri mereka. Namun tidak boleh sembarang tempat, dalam artian pada tempat jima saja, yaitu kubulnya. Kubul maksudnya bagian depan. Walaupun dengan berbagai macam caranya, yang jelas itu nanti yang dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fikum mengenai apabila seorang wanita atau istri sudah suci dari haidnya, maka diperbolehkan bagi para suami untuk mendatanginya. Maksudnya berhubungan badan dengannya. Kita lihat nisa'ukum harthul lakum, diserupakan bahwasannya istri-istri kalian itu bagaikan ladang-ladang kalian. Jadi Allah Ta'ala menyatakan nisa'ukum harthul lakum, bahwasannya para wanita kalian, istri-istri kalian adalah ladang milik kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang-ladang tersebut sesuka kalian. Barakallahu fikum. Wa qaddimu li anfusikum. Kemudian dan hendaknya kalian mendahulukan untuk diri-diri kalian amalan-amalan saleh dengan cara menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh, bahwasanya kalian semuanya pasti akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berbahagialah orang-orang yang beriman. Qala al-mufassirun asbahumullah, nisa'ukum mawdi'u zar'in lakum. Ini tafsirannya, perhatikan. Para wanita kalian, yaitu istri-istri kalian, adalah tempat untuk bercocok tanam kalian. Itu gambaran globalnya seperti itu. Tad'una nutfata fi arhamihinna, yang kalian meletakkan
nutfah itu air mani ya. Naam, di rahim-rahim mereka. Fayakhruja minha al-aulad bimasyiatillah. Akhirnya, naam, dengan meletakkan air mani tersebut di rahim-rahim mereka, keluarlah naam anak-anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu melahirkan seorang anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan naam anak gitu ya istilahnya ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kinayah bahwasanya para wanita kalian itu adalah naam sebagai ladang untuk kalian bercocok tanam. Maksudnya itu kalian boleh berhubungan badan dengan mereka, meletakkan air mani di rahim-rahim mereka. Kemudian dengan sebab itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan seizinnya naam barakallahu fikum adanya anak. Dan anak pun macam-macam, ada laki-laki, ada perempuan, ada pula yang diberi karunia kembar misalkan. Kadang dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan atau laki dan perempuan. Dan ada juga yang Allah telah takdirkan nah dari kalangan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya aqim. Aqim itu memang enggak punya keturunan. Dalam artian ditakdirkan dalam keadaan tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa memiliki keturunan. Nah barakallahu fikum di balik itu semuanya memang ada hikmah. Nah barakallahu fikum ada hikmah. Nah di antaranya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba tersebut. Nah, karena terkadang ya barakallahu fikum ada yang takdirkan dalam keadaan sampai bertahun-tahun tidak punya anak, namun dengan sebab-sebab yang ditempuh, sebab yang dimubahkan, yang diperbolehkan dengan ramuan-ramuan atau obat-obat yang ada yang halal tentunya, akhirnya Allah Taala takdirkan apa? Mempunyai keturunan itu ada juga. Paham? Itu semuanya dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga berkali-kali mencoba, tetap tidak bisa juga. Nah, atau mereka sudah mengecek ke dokter secara medis gitu ya, ke dokteran dicek ternyata memang ada istilahnya kekurangan atau ada kelainan sehingga memang takdir Allah Subhanahu wa taala itu sempurna sekali. Dalam artian ada yang takdirkan punya anak, ada yang takdirkan tidak punya anak, ada yang ditakdirkan punya anak tapi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, ada yang dalam jangka dekat sekali. Yang jelas itu semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, fajami'uhunna fi mahallil jima' faqat. Perhatikan ini. Maka pergaulilah, maka jimaklah kalian dengan mereka di tempat jima' saja. Maksudnya di tempat kalian berhubungan badan saja, bukan di tempat yang lainnya. Maksudnya itu wa huwa al-qubulu bi ayyi kaifiyatin syi'tum. Maksudnya kalian berhubungan badan berjima' dengan mereka dari barakallahu fikum atau di barakallahu fikum dari arah depan saja. Maksudnya itu barakallahu fikum kubulnya saja. Maksudnya ya, dilarang berhubungan badan melewati duburnya. Nah, itu globalnya gitu ya. Tidak perlu panjang lebar, insyaallah paham. Karena apa? Karena memang ada larangan barakallahu fikum mengenai hal tersebut, yaitu berhubungan badan barakallahu fikum melalui duburnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin hendaknya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fajami'uhunna fi mahallil jima' faqat. Maka pergaulilah istri-istri kalian atau pergaulilah mereka pada tempat jimaknya saja. Wa huwa al-qubul, yaitu bagian depan saja. Tapi bi ayyi kaifiyatin syi'tum, dengan berbagai macam caranya yang kalian sukai, enggak masalah. Namanya globalnya dengan berbagai macam caranya yang kalian sukai enggak masalah, intinya kubulnya bukan duburnya. Maksudnya nih ya. Naam, barakallahu fikum, jangan sampai kita tergiur atau tertipu dengan budaya-budaya orang kufar dan semisalnya. Allahu musta'an. Wa qaddimu li anfusikum a'malan salihatan bi mura'ati awamirillah, dan persembahkan oleh kalian. Segeralah oleh kalian untuk diri-diri kalian apa itu? Amalan-amalan saleh dengan cara menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khafullaha, dan merasa takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh lil hisabi yaumal qiyamah, bahwasanya kalian semuanya pasti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan amalannya nanti dari kiamat. Jadi dunia ini dikenal dengan darul a'mal, sedangkan nanti di hari kiamat namanya darul jaza. Paham ya? Negeri beramal ya dunia ini. Di akhirat nanti adalah darul jaza, negeri untuk memanen amalan tersebut. Oleh karena itu harus berhati-hati barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus memperbanyak amalan-amalan saleh.
Naam, terutama di akhir-akhir umur, dalam artian naam, termasuk rezeki yang paling besar adalah seorang hamba diberikan keistiqomahan di akhir hayatnya. Istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fikum. Bukan seperti sebagian orang yang jauh dari ilmu, semakin tua semakin nakal, semakin tidak paham agama, semakin justru membuat kerusakan. Jangan seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Harus pandai-pandai mengoreksi dirinya. Dalam artian kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya jika amalannya itu baik, balasannya juga baik, dan jika amalannya jelek, balasannya juga jelek. Nah, kita lihat sini. Wa basyiril mu'minin, dan kabarkanlah kabar gembira terhadap segenap kaum mukminin, ayuhan nabi, wahai nabi, bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil jazaa'i fil akhirah. Yaitu dengan apa? Dengan perkara yang bisa membuat mereka senang, bahagia, berupa baiknya balasan nanti di akhirat bagi orang-orang yang beramal amal saleh, karena balasannya surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khasya rabbah. Syahidnya mana? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baik manusia. Balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan mereka itu ada di sisi Rabb mereka. Jannatu 'adnin, surga Adn. Ngam. Yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai yang indah. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala meridhai mereka. Yang itu hal tersebut atau balasan tersebut tidak diperuntukkan kecuali hanya orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, bagi orang yang takut terhadap Rabb-nya. Naam, dipersembahkan, sediakan bagi orang-orang yang merasa atau memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Jadi amalan-amalan saleh itu penting sekali, banyak sekali bentuknya, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang, bahkan dengan cara kita saling menasihati, memberikan arahan, bimbingan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu termasuk apa? Amalan saleh. Termasuk amalan saleh, karena idza matal insan inqata'a amaluh. Apabila manusia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Nah, 3 perkara ini amalan. Amalan semuanya kita perhatikan. Pertama, sedekah jariyah. Amalan sedekah, infak yang senantiasa mengalir pahalanya. Mungkin dia sedekah untuk masjid, ahlus sunnah tentunya secara khusus, atau masjid secara global untuk kaum muslimin, untuk sholat, menegakkan sholat 5 waktu di situ, barakallahu fiikum. Itu senantiasa ketika tempat tersebut dimanfaatkan, insyaallah taala senantiasa mengalir. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, para ulama menyebutkan kalau seandainya ada orang yang mewakafkan hartanya atau tanah kemudian mu'attal, dalam artian tidak ada digunakan, tidak dimanfaatkan, ahsannya dijual. Tapi hasil jualannya digunakan untuk membeli tanah wakaf yang lain yang bisa dimanfaatkan kaum muslimin. Nah, ya, karena nanti dikhawatirkan apa manfaatnya terhenti di situ. Maksudnya ya, itu boleh menjual barang wakaf tapi hasil jualannya itu tidak dimakan kita ya, tapi dipakai untuk wakaf lagi. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa ilmin yantafi'u bihin nas. Yang kedua, amalan yang enggak terputus adalah ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Karena yang namanya kita berdakwah, barakallahu fiikum, itu tidak harus setiap kita dakwah langsung diterima, itu enggak. Terkadang orang-orang yang kita dakwah itu menerima setelah kita meninggal. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Karena melalui proses lama misalnya. Nah, ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan amalan saleh yang dulu pernah kita dakwahkan, insyaallah taala selama orang yang mengamalkan tadi beramal dengan ilmu yang kita dakwakan, insyaallah taala kita mendapatkan kebaikannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena barakallahu addalu 'alal khairi, addal 'ala khairin falahu ajru misli fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dalam artian, barakallahu fikum, kita menunjukkan kebaikan kepada orang, kemudian orangnya mengerjakan, itu kita dapat bagian pahala juga di situ. Nah, sebagaimana sebaliknya, orang yang menunjukkan kejelekan, kemudian orang itu kok mengamalkan dan kejelekan yang kita tunjukkan tadi, kita dapat bagian dosanya. Allahul musta'an.
Kemudian yang ketiga adalah wa waladin shalihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini juga termasuk apa? Pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita malas-malasan menjaga anak kita, mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Karena sekarang sangat disayangkan ya orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, barakallahu fikum, yang istilahnya mereka tidak peduli dengan ilmu, tidak mau mengenal agama yang benar, anak yang durhaka, anaknya berani kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana untuk kita, dalam artian kita harapkan nanti didoakan? Paham ya? Kan susah sekali karena sebagian mereka yang istilahnya kalau kita saksikan karena sudah terlanjur, nah pendidikannya terlambat, barakallahu fikum, mendidik anaknya terlambat, berani kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya, bayangkan itu. Nah, padahal apa? Padahal kalau seandainya orang tua itu paham anak itu sebagai ghanimah istilahnya. Nah, harta yang sangat besar sekali istilahnya. Nah, dalam artian untuk demi kebaikan orang tuanya nanti. Kalau anaknya anak saleh, nanti orang tuanya meninggal, anaknya itu akan mendoakan. Paham ya? Nah, termasuk amalan yang mengalir tadi itu pahalanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita lalai dalam menjaga anak-anak kita atau menunda, barakallahu fikum, penjagaan terhadap anak-anak kita. Karena penundaan itu berakhir dengan penyesalan biasanya. Kenapa? Karena kalau orang menunda itu nanti sajalah, masih kecil, nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana? Sejak kecil itu harus dirawat, harus diatur, harus dididik. Jangan mengatakan nanti kalau besar tahu sendiri. Itu biasanya ucapan itu banyak kita dengar, tapi itu keliru. Oh ya, nanti ajalah kalau dinasihati, wah nanti biarkan, biar main dulu. Nanti ajalah, nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana? Harusnya dia itu mendidik sejak kecil tersebut. Rasulullah bagaimana? Nah, ketika bersabda mengenai orang anak kecil yang diperintahkan untuk sholat, ketika umur 7 tahun. 7 tahun sudah diarahkan untuk sholat, padahal belum wajib kan? Belum wajib bagi dia. Rasulullah mengatakan, muru auladakum shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Bukan karena wajib bagi dia ya. Karena belum dewasa istilahnya. Cuman dididik sejak kecil itu loh ya. Kemudian setelah itu apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah anak tersebut kalau tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Padahal 10 tahun belum dewasa juga. Paham ya? Belum dewasa pun sudah ditegasi agar terdidik, terbiasa melakukan amalan kebaikan dan kewajiban tadi itu. Maksudnya ini ya. Nah, menunjukkan bahwasannya pendidikan anak itu jangan sampai tertunda, sudah besar baru dididik. Nanti kalau kita didiknya sudah besar, malah dia nggak mau dididik. Seakan-akan malah kita yang dididik anak kita. Paham ya? Jangan sampai ya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu jangan terlambat. Jangan terlambat. Nah, keterlambatan itu ya berujung penyesalan dari itu. Nah, ya tidak bisa lain kecuali kita mengupayakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Naam. Kita tutup dengan yang terakhir, barakallahu fikum, yaitu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-224 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat ini nanti berkaitan masalah sumpah. Jadi jangan sampai kita bersumpah kemudian menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Contohnya, demi Allah aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya si fulan. Sumpah ini kan? Nah, padahal ketika itu si fulan melakukan melakukan istilahnya kajian Ahlus Sunnah misalkan, kebaikan di situ. Nah, kemudian dia diundang juga. Padahal permasalahan pribadi dan yang semisalnya. Nah, jangan sampai menghalang-halangi dia berbuat kebaikan karena gara-gara sumpah tadi. Terus bagaimana caranya solusinya? Solusinya dia mendatangi kebaikan, langsung kafaratul yamin. Atau kafaratul yamin mendatangi kebaikan. Jadi kafaratul yamin itu boleh dilakukan setelah dia batalkan atau sebelum batal. Nah, barakallahu fikum, atau dia melakukan kebaikan dulu baru kafaratul yamin. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai sebagai penghalang sumpah kalian itu untuk kalian berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah Taala. Kita lihat, qala Allah Taala berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim." Dan jangan sekali-kali kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang untuk kalian berbuat kebaikan dan untuk kalian bertakwa dan untuk kalian membenahi manusia. Jangan sampai itu sebagai penghalang. Karena biasanya orang terlanjur sumpah ya, demi Allah aku enggak akan masuk rumahnya sebulan. Padahal cuma permasalahan pribadi.
Nah, itu sudah sumpah itu ya. Kemudian suatu ketika ada kebaikan di situ. Mungkin undangan walimahan, paham ya? Padahal dia ahlus sunnah juga, paham ya? Kemudian atau mungkin ada kajian ahlus sunnah, kita diundang ke situ. Akhirnya kita merasa, udah sumpah ya. Jangan sampai sumpah ini sebagai penghalang untuk mendatangi kebaikan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya batalkan sumpahnya, kemudian mendatangi kebaikan dan bayar kafarah. Kafarahnya nanti ada 3 macam. Paham ya? Kafarah itu kafaratul yamin ada 3 macam. Apa saja? Pilihannya apa saja? Bebaskan budak, kemudian puasa 3 hari, kemudian berapa orang? 60. Berapa? 10. Kalau memberi makan 60 orang miskin, kafarah apa itu? Apa? Ya, jima di siang hari bulan Ramadan. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan keliru ya. Pilihannya bebaskan budak atau puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Na'am barakallahu fikum. Dan ini kami saksikan waktu kita di Yaman sana, orang-orang Yaman itu semangat sekali, dalam artian itu semangat untuk menunaikan tersebut. Ketika mereka bersumpah kemudian mereka melanggarnya, mereka segera mereka itu. Nah, datangi orang gitu, nyari orang-orang yang kira-kira dipandang orang kurang gitu. 10 orang kemudian ngasih makanan sampai kenyang itu soalnya. Syaratnya ngasih 10 makan orang itu sampai kenyang. Kalau dia masih belum kenyang harus dikit tambahin lagi. Karena resiko dia jadi ngasih makan 10 orang itu sampai kenyang. Nah, barakallahu fikum. Dan itu kita saksikan waktu itu sana ya. Naam, kalau dia mampu bebaskan budak, tafadhal. Kalau tidak mampu puasa 3 hari. Kalau tidak mampu ya milih memberi makan 10 orang miskin, tafadhal. Nah, itu kafarahnya. Kita lihat di sini. Wallahu samiun alim, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la taj'alu ayyuhal muslimuna halafakum billah mani'an lakum minal birri wasilatir rahmi wat taqwa wal islahi bainan nas. Artinya, wahai segenap kaum muslimin, jangan kalian menjadikan sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghalang untuk kalian berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan juga barakallahu fikum mendamaikan di antara manusia. Jangan sampai penghalang, jangan sampai menjadi penghalang. Aku sudah sumpah ya, terlanjur sumpah, masa anak datang sih? Padahal diundang waliman juga misalkan. Jangan sampai itu sebagai penghalang sumpah tersebut. Batalkan sumpahnya, bayar kafarah, selesai urusan. Barakallahu fikum, seperti itu. Bi an tud'au ila fi'li syai'in minha. Yaitu jangan sampai penghalang. Barakallahu fikum, untuk apa? Untuk kalian diseru melakukan salah satu di antara amalan-amalan kebaikan tersebut. Jangan sampai sebagai penghalang. Fatahtajibu bi annakum aqsamtum billah ala taf'aluh. Akhirnya kalian berupaya menutup-nutupin. Kalian beralasan menutup-nutupin bahwasanya aku sudah bersumpah, bahwasanya kalian bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk tidak melakukannya. Ini enggak bisa jadikan sebab ya. Aku sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk enggak masuk ke rumah si fulan. Misalkan itu jangan sampai penghalang. Jangan sampai jadikan penghalang. Batalkan sumpah tadi itu, kafarah setelahnya. Artinya, 6 kafaratul yamin, ada 3 pilihan tadi. Bebaskan budak, puasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin. Paham itu ya? Bedanya kafaratu barakallahu fikum, orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, apa pilihannya? Bebaskan budak atau 20 hari? Ya, 60 hari. Ya, istilahnya 2 bulan ya. 2 bulan berturut-turut terus, atau memberi makan? Bebaskan budak sudah. Santai. Bebaskan budak sudah, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin? Berapa? 60 ya. Bedanya dengan kafaratul yamin beda ya dengan kafaratul jima ya. Kalau jima di siang hari bulan Ramadan tadi itu 3 pilihannya, tapi kalau kafaratul yamin tadi itu 10 orang. Oh ya, kalau memberi makannya 10 orang miskin. Harus berturut-turut atau bebas? Maksudnya apa? Puasanya? Atau itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu punya budak membebaskan, tafadhal. Kalau tidak, dia misalkan mau milih 2 bulan berturut-turut, ya silahkan. Kalau dia misalkan mau memberi makan 60 miskin, enggak masalah.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setiap orang bisa pilih tiga-tiganya. Ya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia raja kaya raya, jabatan muda membebaskan. Ya enggak masalah. Yang penting dia sudah bayar kafarahnya intinya. Intinya kafarahnya intinya. Nah, barakallahu fikum intinya kafarahnya. Nah, barakallahu fikum seperti kafaratul yamin tadi juga yang penting dia menang kafarahnya. Mampu yang mana kalau dia misalkan anak bayar kafarah puasa 3 hari lah, ya enggak masalah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini bal 'alal halifi an ya'dila an halafihi wa yaf'alu a'mal al-birr. Bahkan wajib atas orang yang sumpah itu berpaling dari sumpahnya dan hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan kebaikan tadi. Wa yukaffir an yaminih dan bayar kafarah terhadap apa? Sumpahnya tadi, menghapuskan sumpahnya tadi itu dengan cara kafarah tadi. Wala ya'tadu dzalik dan tidak perlu menganggap lagi. Udah, anggap aja enggak ada sumpah. Langsung melakukan kebaikan tapi kafarah tetap ditunaikan. Wallahu sami'un li aqwalikum alimun bi jami'i ahwalikum. Dan Allah Ta'ala zat yang mendengar ucapan-ucapan kalian dan zat yang maha mengetahui terhadap seluruh keadaan-keadaan kalian. Namun perlu diperhatikan barakallahu fikum dalam bersumpah ini, dalam ilmu bahasa Arab pun dibahas juga bahwasanya tidak boleh kita bersumpah dengan sembarang huruf ya. Dalam artian huruf yang dipakai sumpah pun huruf-huruf yang memang dipakai untuk sumpah. Nah, huruf apa saja? Huruf apa saja? Hurufnya huruf apa saja untuk sumpah? Pelan-pelan satu aja, satu. Al-waw, al-ba, at-ta. 3 itu ya. 3 itu huruf yang dipakai untuk sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Boleh enggak sumpah dengan fi gitu? Abdullah, Abdullah. Fillahi gitu. Enggak tahu. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus 3 ini lah, harus 3 ini. Milih ini, 3 ini ya kalau mau sumpah wallahi wabillahi watallahi milih yang mana. Tapi kalau fillahi 'alallahi enggak boleh. Itu bahasa Indonesia. Itu terjemahannya kan. Yang penting barakallahu fikum hafizakumullah, nam yahsul murad. Terwujudkan apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan dengan sumpah kembali kepada innamal a'malu binniyat. Cuma ini kembali ke Arabnya aslinya. Bahasa Arab seperti itu. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia kan demi Allah. Ya enggak? Nah, cuman kalau kita misalkan sumpah dengan bahasa Arab kan wallahi wabillahi ta'ala artinya demi Allah semua. Ya enggak? Kalau terjemahkan bahasa Indonesia. Nah, yang jelas innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Kalau dia niat sumpah dengan demi Allah tadi ya enggak masalah. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum tadi secara bahasa Arab itu tadi huruf-hurufnya dipakai tadi itu wallahi wawu tadi wa ta'allahi wal ba fillahi. Cuman sekarang boleh enggak bersumpah tapi tidak dengan lafaz Allah? Boleh enggak? Atau harus dengan lafaz Allah, wallahi gitu, atau dengan lafaz-lafaz yang lain boleh? Yang lain boleh? Boleh enggak kita bersumpah na'am barakallahu fikum tapi dengan lafaz selain lafaz Allah? Enggak boleh? Maksudnya kan wallahi kan lafaznya lafaz Allah ya, wallahi. Ya, nah, boleh enggak dengan lafaz yang lain selain lafaznya tidak harus lafaz Allah gitu loh? Pertanyaannya boleh. Pertanyaannya jelas enggak? Bentar dulu ya. Apaan? Boleh enggak kita bersumpah? Ini dengan bahasa Arab maksudnya ya. Nah, dengan lafaz yang selain lafaz Allah gitu. Kalau cuman wallahi, Allahi billahi. Nah, boleh enggak kita bersumpah tapi lafaznya bukan dengan lafaz Allah gitu loh. Misalkan nam wa rabbi atau warrahmani atau warrahimi. Paham ya? Itu kan lafaznya bukan Allah. Naam, cuman pertanyaannya kan boleh atau tidak bersumpah dengan apa? Lafaznya bukan lafaz Allah gitu loh. Kita katakan jawabannya boleh selama itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan lafaz Allah. Tidak masalah. Birabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Berarti siapa? Allah. Harus ada unsur Allahnya berarti. Kenapa? Ada unsur Allahnya walaupun namanya lain. Ada unsur apa? Nama-nama Allah. Naam. Ya kan? Ayo. Boleh enggak sumpah dengan wal Quran itu? Demi Al-Qur'an itu.
Hah? Bentar dulu. Boleh enggak? Abdullah. Boleh enggak antum? Boleh. Enggak boleh. Wal Quran, demi Al-Quran gitu. Hah? Antum membantah? Boleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya ada loh. Bentar dulu. Boleh enggak Abasan? Bersumpah demi Al-Quran gitu. Kan dia demi Allah gitu ini wal Qur'ani demi Al-Quran. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Al-Quran kalam Allah ya, sifat Allah. Boleh enggak berarti? Nggak boleh ya, Pak. Enggak boleh. Kalau nama Allah boleh ya? Nama di dalam nama kan ada sifat mesti. Setiap nama mengandung sifat. Sama aja kita bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah sama aja. Boleh enggak? Antum boleh enggak, Mak? Boleh, tidak boleh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Bersumpah atas nama Allah Ta'ala enggak boleh? Atas sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Quran kalam Allah bukan? Kalam Allah ya. Kalam Allah sifat bukan? Ya, Boleh enggak kita bersumpah dengan sifat Allah SWT? nggak boleh. Enggak boleh. Tawasul dengan sifat Allah nggak boleh. Bukan tawasul, bersumpah. Apa? Bersumpah. Nah, setiap sifat kembali ke dzatnya enggak? Kalau kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala berarti kita seakan-akan bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya adalah dalam surat Qaf itu. Qaf wal Qur'anil Majid. Paham ya? Wal Qur'ani. Paham ya? Demi Al-Qur'an itu dalam artian barakallahu fikum, wawunya itu wawu qasam di situ, enggak masalah. Kalau ada orang itu kan Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah di situ. Barakallahu fikum, kita katakan apa bahwasanya hukum globalnya selama kita bersumpah dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu tetap boleh. Paham ya? Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah termasuk apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan barakallahu fikum kalamullah jalla wa ala boleh. Paham ya? Paham enggak? Boleh saya komentar. Nah, tayyib, betul. Ada sumpah, ada janji, ada tawasul. Tawassul, nah. Kalau ada doa, Berdoa, ya na'am. kalau kita berdoa kepada Allah boleh. Berdoa Nah. dengan nama Allah boleh. Berdoa dengan kepada sifat Allah enggak boleh. Ya. Boleh. Berdoa dengan sifat Allah kepada sifat Allah. Ya sifat Allah Ta'ala kembali ke dzatnya. Yang namanya sifat terpisah dari dzatnya atau kembali ke dzatnya? Tawasul ini akidah ya. Itu keyakinan harus benar, na'am. Kalau saya salah, Tayyib. karena yang penting. Ya, na'am. Tawasul. Tawassul. Ya. Tawasul dengan nama Allah boleh. Nama Allah Ta'ala boleh. Tawasul dengan sifat Allah boleh. Juga boleh. Kalau yang nggak boleh dengan sifat Allah itu apa? Yang nggak boleh dengan sifat Allah berdoa, menyeru. Menyeru contohnya? Ketika meminta, kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Iya. Itu nama-nama Allah SWT, benar. Boleh. Ya, tapi kan di dalam nama itu mengandung sifat tuh. Dalam artian kita kan kalau untuk masalah menyeru, berdoa itu kan dengan nama-nama Allah SWT. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kalau misalkan kita barakallahu fikum hafizakumullah, misalkan kita berdoa memang menyerunya dengan nama Allah SWT. Cuman kalau untuk masalah berdoa tadi itu ya, seperti apa namanya itu, bersumpah, kemudian apa tadi, tawasul, misalnya kalau kita mintanya pada sifat Allah SWT tadi, kembali ke dzatnya Allah SWT. Cuman kalau yang untuk masalah berdoa tadi, barakallahu fikum, memang lafaznya semuanya nasnya nama, tapi dalam nama itu mengandung sifat itu. Di dalam nama itu mesti mengandung sifat. Apa ya? Ada satu hal yang boleh kita menggunakan nama Allah, tapi tidak boleh menggunakan sifat Allah. Maksudnya? Tawasul, berdoakah, tawasulkah, sumpah. Ya Allah alam ya, kalau misalkan nanti tidak diperbolehkan secara mutlak itu wal alam, cuman kalau misalkan kita berdoa itu seringnya kita pakai nama Allah SWT. Nah, bukan sifatnya ya, cuman di dalam nama itu harus sifat istilahnya. Kalau misalkan ya Razzaq itu kan namanya. Nah, tapi itu nanti kalau sifatnya ya Rizq, wahai rezeki, jadi nggak boleh. Ya mungkin itu yang doa tadi. Karena di dalam Razzaq itu ada sifat apa? Rizq. Sifatnya memberikan rezeki. Paham ya?
Cuman barakallahu fikum wa hafizakumullah, nah memang dalam masalah berdoa memang seringnya menggunakan apa? Asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, berdoalah kalian dengannya, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Di dalam nama tersebut terkandung sifat. Jadi lebih baiknya kalau kita kembali pada dalil untuk masalah berdoa dan semisalnya ya kembali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam nama itu ada sifatnya. Paham ya? Jadi kita enggak menggunakan sifatnya. Paham ya? Karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, misalkan ya hayyu misalkan, wahai zat yang hidup. Itu nanti barakallahu fikum kalau antum ya hayah, wahai kehidupan. Kurang tepat. Karena di dalam hayyun itu ada sifat hayatun. Nah, kita berdoa ya hayyu urzuqna, wahai zat yang maha hidup, berilah kami rezeki. Atau ya hayah urzuqna, wahai kehidupan, berilah kami rezeki. Kan enggak tepat yang dua. Oleh karena itu untuk masalah berdoa ya kembali pada zahir lafaz ayat tadi itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Kalau untuk masalah sumpah kan lain. Paham ya? Kalau sumpah tadi kan istilahnya seperti itu tadi. Paham ya? Sudah kami jelaskan, tapi kalau untuk meminta ini memang sesuaikan dengan dalil lebih baik. Paham ya? Dalilnya tadi itu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dengan nama-nama indah. Tapi kalau kita bilang misalkan ya barakallahu fikum misalkan ya sami. Ya sami itu kan wahai zat yang maha mendengar. Tapi kalau di dalam sami itu ada sifat sam' pendengaran. Kalau wahai pendengaran itu yang tepat. Jadi untuk minta ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham salah ya? Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.